Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentu kita panjatkan puja dan syukur. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka dalam bentuk tatap maya. Tapi tatap muka juga tetap benar ya, karena kita bisa menatap muka masing-masing seluruhnya. Jadi boleh tetap tatap muka. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendiskusikan hal-hal yang penting buat tugas kita. Bagaimanapun tugas kita adalah melayani anak-anak, meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di bawah kita. Oleh karena itu kita diskusi malam hari ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Jadi malam hari ini kita fokus pada persiapan supervisi mutu. Supervisi mutu itu dilaksanakan pada bulan Oktober dan November dalam waktu hanya 2 bulan dengan ada 4 kali pertemuan. Sebentar ya, ini mungkin ada yang perlu saya mute dulu. Nanti yang akan berbicara boleh dibuka mic-nya. Nah, kita sudah melaksanakan BIMTEK ya, tentunya juga dengan Pak Jaid, sama-sama pengawas untuk mempersiapkan kegiatan ini. Jadi SPMI itu ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan sekolah sasaran yang kebetulan untuk wilayah kita itu ada di Taman Madya 1, gitu. Kemudian yang kedua adalah supervisi mutu untuk seluruh sekolah. Nah, jadi kedua program itu mungkin agak beda, fokusnya juga agak beda. Jadi yang berat sekali tentunya pada saat ini adalah Taman Madya 1 karena melaksanakan dua-duanya. Dua-duanya mau nggak mau, cuman mungkin data banyak yang sama. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Pak Jaid mungkin memberikan sedikit penjelasan atau pengantar, kemudian juga menjelaskan sedikit tadi hasil rapat dadakan tadi jam 4 sampai jam 5. Kebetulan saya posisinya tertidur tadi karena saya harus menyiapkan stamina hari ini, malam ini. Saya juga sudah ngelembur untuk mempersiapkan materi malam ini yang cukup panjang gitu ya. Jadi saya bangun jam 5 persis dan sudah selesai ternyata. Silakan monggo Pak Zaid. Ya baik Pak Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan saya Pak Rahmat Wibowo, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA baik negeri maupun swasta, Bapak Ibu atau yang mewakilinya, Bapak Ibu Ketua TPMPS masing-masing sekolah yang hadir pada malam ini. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang mana pada hari ini, pada malam ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga Allah terus memberikan kesehatan yang sempurna sampai kegiatan-kegiatan ini berlangsung. Kalian ada beberapa hal yang tadi Pak Selamat sampaikan. Mungkin kalau yang rapat tadi teman-teman kepala sekolah juga ada yang hadir ya. Mungkin dipertegas kembali bahwa hubungan dengan maraknya demo-demo ya,
di Jakarta ini tentu akan sedikit banyak mengganggu kepada stabilitas pembelajaran kita. Sekalian perlu diingat bahwa kita tidak boleh istilahnya melarang demo karena 17 tahun itu mereka punya hak demo, katanya begitu. Oleh karena itu bagaimana tugas kita saja digiring bahwa kita punya kewajiban melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan baik dan benar, itu aja ya. Kemudian juga PJJ ini sebaiknya Bapak sekalian untuk memonitor anak-anak sekalian, kita usahakan ini menggunakan media Zoom meeting atau Google Meet atau Google atau yang lainnya yang bisa dijadikan untuk tatap muka dengan anak-anak kita. Tuh. Kemudian sekalian bisa juga anak-anak ini strateginya dia pasang kamera, kemudian dia tinggal begitu saja bisa jadi, ya. Oleh karena itu mungkin disiasati sekalian kepada bapak guru yang mengajar, memang diberikan soal pada awal pelajaran dikatakan bahwa nanti akhir pelajaran Bapak Ibu saya akan memberikan soal 3 atau 4 soal. Hingga anak akan berpikir ulang kalau dia keluar ruang. Nah, itu jangan banyak-banyak. Jika soal yang ringan-ringan saja, mereka menyimak akan keluar ruangan. Itu mungkin strategi yang harus dicoba ya. Mudah-mudahan anak tidak akan keluar ruangan, nggak akan keluar daripada Zoom meeting tersebut. Kemudian sekalian, tadi poin ketiganya adalah jangan ada kelas kosong ya, begitu kelas kosong seperti itu ya. Jadi usahakan bapak ibu guru yang ada halangan digantikan oleh rekannya, jangan sampai ada yang kelas yang kosong sehingga anak bisa juga tidak menghadiri kelas kita. Kemudian yang berikutnya mungkin seperti biasa, mungkin PK absensi tadi Pak Saryo sudah mengatakan bahwa untuk PK absensi bersifat situasional saja. Jadi pada saat sudah aman terkendali, maka pembelajaran biasa saja, laporan nggak usah laporan ke studin, jadi sifatnya situasional. Laporan ke studin seperti itu. Itu mungkin yang tadi hasil rapat dengan teman-teman ya waktu dengan Kasudin, intinya bahwa kita tetap waspada di sekolah-sekolah, jangan sampai anak ikut demo. Kemudian sekalian hubungannya dengan SPMI, memang kita juga melakukan ini 3 hari Pak Slamet ya di pelatihan ini 3 hari melalui V-call ya dengan Zoom segala macam. Nah, intinya dari kegiatan ini adalah ada 2 instrumen yang Bapak Ibu nanti harus kita ada diskusi ya. Yang pertama BDR, belajar dari rumah, itu instrumen 01 ya, tentang belajar dari rumah. Itu isinya nanti akan saya sama mungkin di-share Pak Slamet, menjelaskan tentang keberadaan anak-anak dan guru, baik perangkat maupun kesiapan pembelajarannya ya. Itu tentang BDR, belajar dari rumah, instrumen 01. Kemudian instrumen 02 itu berisi dengan 8 standar nasional pendidikan, 8 SNP. Jadi yang kita nanti akan gali adalah tentang 2 ini, 01 dan 02. Instrumen 01 tentang BDR, belajar rumah, 02-nya tentang 8 SNP. Nah, Bapak sekalian, kami mohon bahwa Bapak sekalian mengisi dengan senyatanya. Kalau istilah bahasa Bukadi, senyatanya ya. Yang sebenarnya diisi dengan yang sebenarnya. Dan itu bersifat kuantitatif dan kualitatif. Karena begini Bapak sekalian, misalnya ditanyakan berapa siswa yang nggak punya HP, Bapak harus tahu tuh berapa jumlahnya siswa yang nggak punya HP, nggak punya perangkat, itu emang ada perangkat di situ. Nanti di instrumennya akan muncul seperti itu. Jadi kita mengharapkan sifatnya datanya kuantitatif juga kualitatif. Yang BDR, kemudian yang demikian pula yang 8 SMP ya, 8 SMP ini. Tapi kita juga
berpikir apakah bisa 2 instrumen langsung atau enggak, kita belum tahu nih Pak Selamat ya. Ya. Tapi memang dari sana sih mengharapkan 2 instrumen dengan durasi waktu seperti itu. Kita coba aja deh yang mana yang ini, mudah-mudahan semuanya tercapai dan ininya kemudian yang dari tahapan-tahapan itu Bapak sekalian. Jadi tahapan pertama itu Bapak Ibu kita hanya mengisi catatan-catatan, artinya kita membicarakan data-data dari Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kemudian tahapan keduanya kita mendiskusikan rekomendasi apa yang akan kita laksanakan dan tidak lanjut. Ya, itu tahapan kedua. Tahapan kedua itu sampai kepada tahapan ketiga kalau nggak salah itu tentang lupa ya saya menjelaskan lagi. Nah, tahapan keempatnya itu tentang keterlaksanaan SPMI di Bapak Ibu sekalian. Ternyata ada masalah di situ. Jadi saya lihat tahapan itu kita melihat keterlaksanaan SPMI di sekolah Bapak Ibu sekalian. SPMI itu sebenarnya wajib kita laksanakan semua sekolah tanpa kecuali. Ya. Jadi SPMI itu terlaksananya akan ada di situ. Kemudian kalau ada hambatan, apa hambatannya? Ya. Nah, apa solusinya? Itu akan diskusi. Jadi semuanya diskusi. Tidak ada kami pengawas apa sih ingin mewawancari sekalian mendalam, tapi tidak. Tapi ingin menggali bagaimana solusi kita bersama. Jangan jaga apa kita ingin mencari masalah, ingin mencari kesalahan, tidak. Jadi pengawas di sini fungsinya hanya bagaimana ini yang ada, bagaimana solusi ke depannya. Itu mungkin bagus sekali. Jadi supervisi ini dalam rangka ke situ, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Nah, nanti itu bagus sekali nanti berkaitan dengan langsung ke kementerian. Kenapa? Kita pengawas mengisi supervisi yang memang sudah ada di kementerian punya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa, kalau pengawas bisa membukanya untuk instrumen itu pada Android, bisa di Play Store supervisi Kemendikbud. Nah, itu akan muncul ya. Itu jadi kita harus mengisi juga ke situ. Makanya harapan kami pengawas berdua, kita mari sama-sama membuka sekolah kita, melihat apa yang ada, bagaimana solusinya. Itu mungkin tujuan ini, sehingga nanti akan data ini akan langsung berhubungan dengan kementerian dan Dapurdik. Itu mungkin Bapak sekalian, nanti mungkin kalau kurang jelas kita masuk ke ruang diskusi nanti ya, sama ya mungkin gitu. Kalau ada kurang jelas kita bicarakan di ruang diskusi. Sementara itu dari saya untuk menjelaskan, nanti Pak Selamat akan memberikan paparannya yang sifatnya detail seperti apa, isu-isu seperti apa. Mungkin itu yang saya sampaikan awalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jahid sudah memberikan pengantar. Supaya tidak terlalu lama, saya langsung saja share screen untuk menjelaskan apa kira-kira yang bisa kita diskusi ke malam hari ini. Ada banyak, mudah-mudahan Bapak Ibu bertahan. Ya, Bapak Ibu, untuk PPT yang pertama saya memberikan konsep dasarnya dulu, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah kenal, mungkin ada beberapa perbedaan dari tahun kemarin, jadi mungkin nggak lama, tapi saya memberikan konsep dasarnya dulu. Jadi yang pertama, supervisi mutu adalah proses supervisi oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka mengawal supaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan. Jadi nanti ada 4 tahap yang tadi dijelaskan oleh Pak Jahid. Yang pertama evaluasi, yang kedua pendampingan penyusunan rencana peningkatan mutu, yang ketiga pendampingan peningkatan mutu, dan yang keempat monitoring dan evaluasi. Nah, berharap
dari rapot mutu yang pertama bisa meningkat menjadi rapot mutu yang kedua lebih baik, kira-kira begitu. Nah, cuman dasarnya tidak harus dari rapot mutu. Kemudian ini siklusnya Bapak Ibu, jadi kita membaca dari sini identifikasi masalah, rekomendasi, pendampingan implementasi, monitoring, evaluasi, dan perubahan mutu baru. Nah, ini kondisi awal, kemudian kondisi awal setelah dilaksanakan supervisi mutu dan peningkatan mutu, program peningkatan mutu, maka hasilnya menjadi kondisi akhir. Nah, kemudian ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Yang pertama, tahun sebelumnya itu fokus pada memotret masalah. Ya. Jadi sekarang itu lebih kepada solusinya. Bukan mencari masalahnya, tapi mencari solusinya. Jadi masalah tetap kita pelajari untuk mengambil solusi. Kemudian yang kedua minim data. Nah sekarang data akan dibuka seluas-luasnya. Tidak hanya dari rapot mutu, dari seluruh informasi yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga fokus pada borang. Nah sekarang fokus pada masalah spesifik yang ada di sekolah. Sangat tergantung pada kreativitas pengawas. Nah sekarang berbasis TIK ya. Bapak Ibu berbasis TIK dan sistematik. Kalau dilakukan secara manual, nah sekarang basisnya TIK. Jadi seluruhnya dari data, Bapak Ibu pengawas tidak harus datang ke sekolahan, tapi mampu memotret lebih baik daripada harus datang ke sekolahan. Kemudian sangat tergantung pada pengawas. Nah, ini sistemik. Jadi menggunakan sistematik harusnya mungkin ya. Kalau sistemik kayaknya sih kalau menurut bahasa Indonesia yang sepengetahuan saya agak kurang bagus istilah konotasinya. Kemudian proses bervariasi di setiap daerah. Jadi ini akuntabel dan transparan keseluruhannya. Ini yang berbeda. Nah, kemudian apa yang disupervisi? Yang pertama adalah standar pemahaman standar NSP. Saya pikir Bapak Ibu sudah hafal lah kalau NSP itu. Bagaimana keterlaksanaannya. Ini walaupun hafal dan tiap tahun dilaksanakan, perlu juga untuk Bapak Ibu lihat bagaimana keterlaksanaan 8 standar itu. Secara real ya, jadi secara real. Jadi tidak ada lagi data yang di-up. Kemudian bagaimana keterlaksanaan pembelajaran di era COVID ini memang berbeda di tahun sebelumnya, ini khusus spesial ya. Jadi selain 8 standar itu adalah keterlaksanaan pembelajaran di era COVID. Karena itu alhamdulillah kita semua itu sudah melakukan semua daya upaya ya untuk bagaimana pelaksanaan BDR atau PJJ itu semaksimal mungkin. Kita sudah mencoba untuk berusaha. Tentunya memang belum maksimal, tapi insya Allah data-data yang ada bisa memberikan gambaran dari kita dan gambaran bagaimana solusi terbaiknya. Kemudian bagaimana keterlaksanaan SPMI, upaya peningkatan mutu yang dijalankan dan kendala yang apa yang dihadapi oleh sekolah. Nah kira-kira ini isinya. Kemudian materi yang didiagnosa itu keseluruhan organisasi dan sistem sekolah. Itu ada pengelolaan organisasi, proses pembelajaran, PTK, Sarpras, keuangan, SKL. Nah, muaranya tentunya SKL tetap, walaupun sekarang ada kendala yang luar biasa untuk SKL ini. Dan terjadi gap yang luar biasa antara sekolah yang fasilitasnya cukup bagus dengan kondisi siswa juga mampu mengikuti PJJ dengan baik dengan sekolah yang fasilitasnya mungkin masih kurang dan kemampuan siswa mengakses masih rendah. Ternyata terdapat gap yang luar biasa. Oleh karena itu kita benar-benar harus mendekatkan gap itu, ya bukan menurunkan yang atas tapi menaikkan yang bawah. Kemudian mekanisme supervisinya ini saya pikir nggak terlalu detail ya, langkah 1, 2, 3, 4 sama, tapi evaluasi, 2 pendampingan perencanaan, pendampingan pelaksanaan program, dan evaluasi.
Kemudian apa yang harus dilakukan? Verifikasi data, ambil kesimpulan masalah dan akar masalah, analisis kondisi sekolah. Kemudian kita diharapkan bisa menggunakan rapot mutu, walaupun mungkin rapot mutunya kadang-kadang tidak real ya, tapi tetap Bapak Ibu kalau bisa masih menggunakan rapot mutu. Jadi untuk sekolah binaan saya itu masih ada 2 kalau nggak salah yang belum bisa terbit atau keluar rapot mutunya. Yang lain alhamdulillah sudah. Nah ini analisis yang sudah baik, apa yang belum baik. Nah ini contohnya permasalahan yang ada di rapot mutu. Apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian pendampingan perencanaan. Jadi Bapak Ibu nanti di tahap kedua nanti ada pendampingan untuk membuat rencana. Kemudian pendampingan dalam penjabatan program. Nah, terus juga untuk memonitor atau mendampingi pelaksanaannya. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian untuk validasi mutu, rapot mutu ini sebenarnya proses untuk verifikasi rapot mutu memang kita selalu terkendala pada aplikasi yang kadang-kadang saya sedih. SPMI itu tentunya miliaran dananya, tapi titik utamanya adalah di aplikasi, tapi aplikasi sendirinya masih bermasalah. Bahkan tahun ini mungkin yang paling kompleks permasalahannya, sehingga tahun ini pengawas tidak bisa memverifikasi rapot mutu. Nah, jadi rapot mutunya diverifikasi secara sistem ya. Jadi mohon maaf bukan kita tidak mau memverifikasi, tapi kita sudah mencoba memverifikasi, saya sudah tes di salah satu sekolahan, itu tidak ada efek sama sekali. Jadi memang verifikasinya dilakukan oleh sistem. Nah, jadi mungkin validitasnya memang agak kurang bagus. Kemudian permasalahan yang ada di pendataan sekolah ya. Yang pertama, pengisian data tidak objektif, didorong oleh tujuan pendataan, misalnya pada saat mencari bantuan kondisi dibuat buruk. Ini mungkin kalau ini saya pikir singgah ya. Jadi kadang-kadang mungkin lebih banyak dibuat baiknya. Kalau buruk mungkin enggak. Kalau ini mungkin secara umum di Indonesia kayaknya. Kalau di Jakarta saya yakin enggak ada yang kepengen diburuk-burukin sehingga dapat bantuan. Insya Allah enggak ada. Tanggung jawab kualitas data itu banyak didelegasikan ke operator sekolah. Ini kita harus mengakui ya walaupun tidak 100% tapi terlalu banyak apa yang dikerjakan oleh operator tanpa kontrol kita. Ya, memang kadang-kadang masalahnya bukan salah operatornya, bukan salah sekolah, tapi sistemnya kurang mendukung ya. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, memang kondisi sistemnya kurang mendukung. Pengisian data tidak lengkap ya. Ya ini banyak yang berfokus pada kebutuhan tunjangan pos dan sebagainya. Mungkin data ini memang sering tidak lengkap, tapi sebenarnya kalau data tidak lengkap itu tidak akan diproses sebenarnya gitu. Cuman datanya mungkin lengkap, cuman kualitasnya. Kemudian dampaknya rendahnya tingkat kepercayaan pada data isian sekolah yang dilakukan dengan pendekatan evaluasi diri. Ini memang sudah disadari betul bahwa rapot mutu itu tingkat kepercayaannya instansi lain itu sangat rendah. Karena memang kita harus melihat kenyataan bahwa rapot mutu belum bisa mencerminkan kondisi real di sekolah. Ya, jadi sekolah cenderung kalau di Jakarta yang saya lihat sih cenderung untuk dilebih baikin gitu ya. Jadi agak susah membedakan kualitas sekolah hanya dengan melihat rapot mutu. Jadi kemarin untuk PSBB juga sempat juga PPDB juga rapot mutu sempat ditengok tapi pasti tidak jadi karena tidak bisa mencerminkan. Nah ini rapot mutunya jadi yang kurang-kurang bisa dilihat gitu, bisa dievaluasi kemudian ditingkatkan. Cuman pada kenyataannya nanti boleh Bapak Ibu lihat kondisi rapot mutunya kadang-kadang yang secara kasat mata itu buruk tapi di sini bagus. Itu banyak. Yang kasat mata bagus di sini buruk, itu banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti kita pelajari bersama-sama rapot mutunya.
Nah, proses verifikasi dan validasi terus terang tahun ini memang tidak bisa ya. Kita sudah mencoba dan itu hanya sistem yang melakukan, itu mungkin kelemahannya. Mudah-mudahan ke depan diperbaiki dan saya yakin kemarin dari Dinas Pendidikan waktu di LPMP ada perubahan yang sangat signifikan untuk proses rapot mutu sehingga kepercayaan masyarakat, kepercayaan lembaga di luar sekolah bisa menjadi percaya karena sudah disadari juga bahwa objektivitas data di rapot mutu kurang bagus. Jadi kemungkinan besar tahun besok sudah akan dirubah. Oke, untuk proses validasinya ada wawancara, diskusi terpimpin, studi dokumen dan sebagainya. Saya tulis terima kasih 1 karena masih ada sambungannya. Ya Bapak Ibu, saya ngebut aja Bapak Ibu ya. Nanti kalau kurang jelas di diskusinya. Ini konsep dasarnya tadi. Nah, sekarang saya sampaikan pelaksanaannya. Pelaksanaan super musim mutu pendidikan di tahun 2020. Jadi pelaksanaan itu ini ada kelengkapannya begini. Nanti sambil saya jelaskan aja di dalam. Ada sasaran, ada tugas, ada tempat, ada waktu, ada laur dan sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu di dalam slide-slide berikutnya. Jadi biar akan lebih cepat. Kemudian sasarannya adalah seluruh sekolah binaan kepala sekolah tanpa kecuali, ya. Oke, kemudian yang kedua waktu dan tempat. Nah, ini untuk tempat nanti saya akan pastikan dengan SMA Kanaan kemarin karena SMA Kanaan yang ikut untuk pelatihan untuk uji instrumen. Nah, jadi kan mungkin lebih paham. Kalau nanti SMA Kanaan tidak berkeberatan, mungkin dilanjutkan tempatnya di SMA Kanaan dalam arti virtualnya. Jadi hanya mengelola. Sebenarnya semuanya sama, yang terlibat semuanya sama. Ada kepala sekolah, ada tim TPMS, dan sebagainya. Mungkin ada tambahan moderator dari sekolah tersebut. Oke, jadi untuk pelaksanaannya itu tahap 1 itu hari Selasa tanggal 27 Oktober. Sekarang tanggal 18 Bapak Ibu ya. Jadi kalau begitu tinggal 19. 19 ya. Berarti 19. tinggal 8 hari lagi. Gitu. Nah, tahap 1 itu juga mungkin tahap yang paling berat karena Bapak Ibu harus menyiapkan data. Nanti kita coba. Oke, kemudian tahap 2 itu hari Kamis tanggal 5 November. Tahap 3 hari Kamis 12 November. Kemudian tahap 4 hari Kamis 19 November. Jadi ada 4 kali. Nah, kemudian 4 alur itu apa saja? Ya kayak tadi, evaluasi, capaian mutu, pendampingan penyusunan perencana peningkatan mutu, pendampingan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu, dan evaluasi. Nah, ini juga sama, sekolah nyiapin apa saja. Nah, kemudian bagaimana caranya? Untuk yang tahap 1, pengawas menganalisis permasalahan pemenuhan mutu SNP di sekolah dan terkait pandemi. Jadi memang agak fokusnya dari standar 8 standar tetap dipelajari, disupervisi dan semuanya, tapi nanti untuk kegiatannya fokus diarahkan bagaimana pembelajaran terkait kondisi pandemi. Kemudian yang kedua, membuat rekomendasi solusi ke depan. Jadi pengawas memberikan rekomendasi dan mendorong komitmen supaya ada perbaikan dalam perencanaan sekolah. Jadi ini setelah data masuk, kemudian Bapak Ibu ngisi, kita wawancara, semua data oke, maka dalam waktu kira-kira seminggu pengawas memberikan rekomendasi. Dan dipaparkan, didiskusikan apakah nanti rekomendasinya akan diterima, tapi nanti mungkin ya
sebelum pemberian rekomendasi kita sudah konsultasi dulu dengan Bapak Ibu guru. Jadi jangan sampai kita sampaikan kemudian sekolah menolak. Jangan sampai terjadi karena kita sudah sama-sama mendiskusikan sebelumnya, tinggal kita memaparkan dan mendiskusikan bagaimana solusi terbaiknya untuk pelaksanaan rekomendasi itu. Nah, kemudian yang kedua, pendampingan pelaksanaan solusi. Pengawas mendampingi sekolah dalam melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, dari hasil rekomendasi itu, maka dilaksanakan kegiatan apa itu didampingi oleh pengawas. Kemudian terakhir adalah kegiatan yang keempat adalah evaluasi dampak perubahannya. Pengawas menganalisis permasalahan pemenuhan mutu SNP di sekolah dan terkait pembelajaran di masa COVID. Jadi kira-kira aja muter-muter dari situ saja. Jadi tahap 1 yang tanggal 27 isinya ini unsurnya apa, administrasi, alokasi waktu, persiapan dan sebagainya, kita singkat saja. Nanti mungkin kita akan berikan secara lebih detail lagi di waktu yang selanjutnya. Nah, jadi untuk partisipan fasilitator daerah, jadi nanti ada FASDA. Tadi Pak Mahnuri untuk kelompok saya sudah siap untuk hadir pada tanggal 27. Nah, mungkin yang Pak Jahit, mungkin FASDA-nya berbeda. Jadi ada fasilitator daerah, ada host, kemudian ada pengawas, ada moderator. Kemudian sekolah binaan diwakili oleh TPMS 5 orang. Terdiri dari unsur pimpinan sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Nah, kalau yang sekolah beberapa pengawas meributkan kebanyakan 5 orang. Kalau saya mah tidak ada masalah, kan karena Zoom ya. Ke pengawasan saya kan ada 11. 11 kali 5 kan cuma 55. Tahu tidak pakai kue, tidak pakai apa-apa gitu. Dan kita masih bisa pakai Zoom yang 100. Menurut saya tidak ada masalah. Yang harus ada undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan, rekaman kegiatan. Kemudian apa yang dipersiapkan? Pengawas berkoordinasi dengan seluruh sekolah binaan agar sekolah mengunduh rapat mutu. Jadi Bapak Ibu mengunduh rapat mutu dulu. Pengawas melakukan supervisi dengan instrumen 01 dan 02. Jadi nanti akan diberikan instrumen 01 dan 02. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan data pendukungnya. Pengawas sekolah memilih salah satu sekolah binaan sebagai penyelenggara. Nah tadi kalau berkenan dengan Purut SMA Kanaan karena kemarin sudah ikut. Kemudian pelaksanaannya, kegiatan seperti ini dipandu oleh moderator dan host sesuai dengan susunan acara. Pengawas sekolah memaparkan hasil pemetaan dan verifikasi satu sekolah binaan sebagai contoh. Nah, jadi Bapak Ibu nanti saya akan memberikan hasil pemetaan dan verifikasi sebagai contoh. Keterlaksanaan belajar di rumah dan instrumen supervisi pemenuhan mutu. Kemudian diskusi antara pengawas dengan seluruh sekolah binaan. Hasilnya apa? Hasilnya kegiatan supervisi tahap 1 berupa hasil analisis data mutu sekolah binaan yang sudah diverifikasi tercantum pada instrumen 01 dan 02. Nah, ini mungkin tidak bisa selesai dalam 1 hari untuk sekolah yang bersangkutan, untuk seluruh sekolah. Kemungkinan bayangan saya setelah Bapak Ibu di luar yang satu yang didiskusikan secara terbuka, sudah paham caranya, maka akan dijadwalkan kegiatan di sekolah binaan. Nah, untuk mempersingkat pekerjaan, nanti Bapak Ibu sudah menuliskan data-data pendukungnya.
Nah, nanti saya sebagai pengawas dan Pak Said pengawas akan mempelajari data-data pendukungnya itu. Kalau meyakinkan pada beberapa hal, langsung diberi skor oleh pengawas. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngasih skor, tapi yang ngasih skor pengawas. Nah, kemudian data-data yang perlu klarifikasi, diklarifikasi. Mungkin satu sekolah mudah-mudahan bisa selesai dalam 2 jam, sehingga mudah-mudahan sehari paling tidak bisa 3 sekolahan. Kalau jadi 4 hari selesai, jadi sebelum ke tahap 2 semuanya sudah beres. Itu bayangan saya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau data-data pendukung dari sekolah itu komplit. Nah, jadi nanti saya akan berikan contoh Bapak Ibu bagaimana menyiapkan data-data pendukung itu. Kemudian tahap 2 adalah penyusunan rekomendasi peningkatan mutu. Nah, ini mungkin tidak terlalu berat Bapak Ibu ya. Setelah pengawas mendapatkan data yang komplit di tahap 1, maka pengawas akan mencoba memberikan rekomendasi, tentunya sudah berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah, dan syukur bisa beberapa sekolah sekaligus pada kegiatan yang kedua ini bisa diberikan rekomendasi. Langkahnya, pengawas berkoordinasi dengan seluruh sekolah binaan agar mengunduh rapot mutu. Ini yang pertama, sorry ini salah nih, balik lagi. Oke, ini yang tahap 2. Sama, ada fasilitator, ada host, ada moderator, ada pengawas sekolah, kemudian administrasinya ada semua. Ini Bapak Ibu nanti kita baca. Waktunya 2 jam untuk penyusunan rekomendasi dan 2 jam diskusi. Nah, itu agak cukup singkat kan, berarti 4 jam ya, jadi jam 8 sampai jam 12 selesai. Kemudian apa sih isinya? Nah, pengawas sekolah berkoordinasi dengan sekolah binaan dan Fasda terkait pelaksanaan kegiatan supervisi tahap 2. Pengawas membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengisian instrumen 1 dan rekomendasi untuk mencari akar masalah. Pengawas memberikan rekomendasi peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan 8 standar di instrumen 02. Pengawas memilih salah satu sekolah binaan menjadi sekolah penyelenggara kegiatan tahap 1. Ya, tahap 2 juga biasanya disamakan. Pengawas memaparkan rekomendasi peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan verifikasi mutu satu sekolah binaan yang tercantum dalam instrumen supervisi 0102. Jadi sebenarnya boleh juga sekolah yang lain, tapi mungkin supaya linier nanti kita diskusikan apakah sekolah yang satu tetap sampai selesai atau mungkin ganti-ganti. Tapi yang jelas yang untuk di-input pertama kali memang yang satu sekolah itu yang datanya komplit, karena mungkin aplikasinya apakah mampu menampung seluruh sekolah se-Indonesia itu masih dalam tanda tanya kelihatannya. Sehingga yang diutamakan dulu masuk ke sistemnya itu yang satu tadi. Tapi semuanya nanti akan masuk. Ya, jadi kita wajib menyiapkan data manualnya. Jadi kapan saja ada waktu atau teknik pemasukan input data, sudah tinggal memasukkan data. Diskusi antara pengawas dengan seluruh sekolah binaan terkait rekomendasi peningkatan mutu. Fasilitator daerah melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah kegiatan tahap 2, pengawas mengisi instrumen supervisi mutu yang sudah diberikan rekomendasi sampai dengan program tindak lanjut dalam aplikasi e-supervisi. Jadi nanti sampai dimasukkan ke dalam aplikasi e-supervisi. Sekolah menyiapkan laporan hasil kegiatan sebagaimana tahap 1. Nah, jadi ada laporannya. Hasil kegiatan supervisi tahap 2 berupa rekomendasi peningkatan mutu dan program tindak lanjut untuk seluruh binaan yang tercantum pada supervisi 1 dan 2. Ini mudah-mudahan sehari itu walaupun yang live itu satu sekolahan, tapi mudah-mudahan rekomendasinya bisa untuk semua sekolahan. Kalau nanti perlu tambahan di luar jam itu, mungkin sehari sesudahnya kita diskusikan dengan sekolah-sekolah yang mungkin rekomendasinya masih perlu diperbaiki. Saya pikir yang kedua tidak terlalu berat ya, tidak seperti yang pertama.
Kemudian yang ketiga, pendampingan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu. Jadi sama, ini definisinya sama, jadi saya langsung aja, waktunya adalah 4 jam juga sama, penerapan SPMI di sekolah dan diskusi 2 jam. Nah, ini pengawas memilih salah satu sekolah binaan akan didampingi secara daring dalam pelaksanaan mutu SPMI. Jika terdapat sekolah binaan lain yang memiliki kendala yang sama tentang SPMI dapat diikutsertakan. Ini kelihatannya cuma satu apa ya, nanti kita coba pelajari. Pengawas memilih salah satu. Pengawas sekolah mengkoordinir jadwal kegiatan supervisi tahap 3 kepada sekolah yang dipilih oleh tim Monef fasilitator. Jadi mungkin satu sekolahan yang dipilih nanti untuk di Monef oleh fasilitator daerah. Pelaksanaan kegiatan supervisi mutu akan dipandu oleh moderator dan host. Nah, seperti biasa, pengawas mendampingi sekolah di dalam pelaksanaan peningkatan mutu. Dari rekomendasi implementasi SPMI, kepala pengawas memberikan pengarahan dan penguatan terkait dengan pelaksanaan peningkatan mutu, diskusi, sekolah penyelenggara menyiapkan dan melaporkan hasilnya. Hasil kegiatan ini berupa jurnal pendampingan pelaksanaan peningkatan mutu. Jadi nanti program kegiatannya apa untuk kegiatan ini. Jadi yang dimonitor oleh Fasda cuma satu, tapi berharap nanti sekolah lain juga bisa melaksanakan. Nah, nanti teknisnya apakah masing-masing sekolah berdiri sendiri, apakah ada penggabungan atau bagaimana nanti kita pikirkan bersama ini untuk yang tahap ketiga ya. Karena agak spesifik bagaimana sekolah setiap masing-masing sekolah, atau mungkin nanti sekolah bisa melaksanakan secara mandiri kemudian direkam hasilnya nanti kita telaah oleh pengawas, itu juga memungkinkan, salah satu alternatif. Nanti kita, karena ini masih tahap 3 jadi masih punya waktu kita untuk memikirkan. Tahap 4, monitoring dan evaluasi peningkatan mutu. Ini sama unsurnya, sama pelaksanaan dan sebagainya sama. Jadi prinsipnya tadi dari 1 sampai 4 itu TPMS kepala sekolah dan TPS setiap sekolah yang maksimum 5 itu hadir seluruhnya. Kemudian pengawas sekolah berbeda dengan pengawas daerah, sekolah binaan terkait pelaksanaan tahap 4. Pengawas menyiapkan LK1, jurnal pendampingan yang sudah terisi. Pengawas memilih salah satu sekolah binaan menjadi penyelenggara kegiatan supervisi tahap ini dan sebelumnya. Pengawas melakukan evaluasi peningkatan mutu, pengawas mengkonfirmasi hasil pelaksanaan program, diskusi antara pengawas dan seluruh sekolah binaan, pengawas menyusun laporan hasil. LK2. Jadi hasilnya adalah berupa format evaluasi peningkatan mutu yang ada di LK2 dan sudah disiapkan LK-nya. Nah, ini monitoring oleh Fasda, ini barangkali hanya menyampaikan saja. Jadi monitoring itu apa, evaluasi apa-apa, saya pikir Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Nah, tujuannya apa? Memantau keterlaksanaan supervisi mutu oleh pengawas sekolah. Jadi pengawas itu diawasi oleh Fasda, memantau kesesuaian pelaksanaan supervisi dengan petunjuk pelaksanaan supervisi. Dengan cuklaknya, sama atau tidak sesuai dengan atau tidak, yang terakhir mengevaluasi ketercapaian supervisi. Nah, ini langkahnya sama dari Monef 1, Monef 2, Monef 3, Monef 4 itu selalu hadir setiap kegiatan dari 1 sampai 4. Nah, kemudian tahap persiapannya saya pikir ini urusan Fasda ya Bapak Ibu, supaya mempercepat saja karena kayaknya butuh speed tinggi. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa memahami. Jadi maraton Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Nanti diserap aja dulu. Nanti kalau kurang paham rekamannya ini akan disampaikan. Karena kalau terlalu lama kasihan Bapak Ibu terlalu malam. Saya akan sampaikan untuk instrumen 05 dulu. Nah, ini instrumen 05 ini berhubungan dengan
8 standar. Nah, Pak, slide yang sebelumnya boleh oh, semuanya ditutup kali, dikasih. Pak. Oh, ditutup dulu ya? Iya, oke. Iya, Ya, biar jelas ya. Ini udah jelas semua? iya. Oke. Nah, udah Nah, jelas. jadi tadi dokumen itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Jadi ada dokumen yang ada data, ya, data yang harus dibuktikan dengan dokumen. Ada data yang bisa dibuktikan dengan pernyataan oleh kepala sekolah, gitu. Jadi saya ambil contoh nih, misalnya kepemilikan perangkat pendukung di rumah oleh guru nih ya, oleh guru. Nanti Bapak Ibu harus menjawab seluruh guru memiliki perangkat gawe. Nah, Bapak Ibu kalau bis itu nomor 1, kalau memang tidak semua, ada guru, berapa guru yang tidak punya gawe. Kemudian komputer, ada berapa guru yang punya, ada berapa guru yang tidak punya. Laptop, ada yang punya dan ada tidak punya. Ini data aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti dalam penilaian gitu, mungkin seorang guru yang sudah punya laptop atau komputer menjadi 1 gitu kan. Kemudian untuk akses internet, tentunya semua guru pastilah punya ya. Nggak usah barangkali jelaskan semuanya punya akses internet. Kalau listrik saya pikir semuanya mesti punya, nggak mungkin Jakarta tidak punya. Kemudian yang keenam, aplikasi pembelajaran daring, yaitu tentunya nanti Bapak Ibu apakah nanti ditanyakan menggunakan form atau bagaimana gitu. Nanti yang jelas ini nanti dijelaskan secara detail. Nah, nanti ininya Bapak Ibu nggak usah ngasih skor. Nah, dari itu. Kemudian seluruh siswa dan sebagainya punya perangkat gawe, punya komputer. Nah, nanti untuk lebih detailnya nanti kita akan diskusi lebih mendalam di di pertemuan selanjutnya, teknisnya bagaimana, apakah ini harus pakai form, pakai ini atau tidak, angket atau tidak dan sebagainya. Itu mana-mana yang perlu angket, mana-mana yang tidak. Karena mungkin agak sulit Bapak Ibu kalau Ibu harus ngarang gitu ya. Nah, misalnya kayak ini penerimaan bantuan dari pusat. Nah, ini datanya aja dikasih, tapi tidak berarti nanti kalau memenuhi 3 berarti nilainya 100. Kalau memenuhi 2 berarti 2/3 kali 100. Ini masalahnya justru sekolah nanti yang tidak menerima bantuan karena sudah mampu malah nilainya jelek. Gitu. Kalau memang dasarnya dari jumlah ini dibagi, total pertanyaan ini harus bijak betul dalam menentukan skor. Oleh karena itu biarlah pengawas yang menentukan skornya. Nah, saya ambil contoh yang lebih komplit untuk contoh isian Bapak Ibu nih. Bisa ambil contoh untuk isiannya. Nggak banyak-banyak, sebentar lagi Bu, nggak usah khawatir nih ya. Nah, ini contohnya untuk 8 standar. Sekolah merencanakan proses sesuai dengan ketentuan. 1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan. Ini ada identitas, ada mata pelajaran, ada kompetensi inti, ada pokok dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu mengatakan misalnya memenuhi semua rubrik 1 sampai 9, terpenuhi semua. Nah, buktinya apa? Nah, Bapak Ibu kasih link rekap perangkat pembelajaran guru yang khususnya dengan silabus. Gitu. Bahwa si A, si B, si C semuanya itu punya silabus. Gitu. Kemudian yang kedua, berikan contoh link salah satu silabus guru. Nah, tinggal klik saja, nanti nongol, oh ini punya si A, oh ini punya si B. Jadi percaya, nanti pengawas percaya kalau dokumennya lengkap, nah pengawas bisa berikan senilai 100. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, menyusun rencana dengan lengkap dan sistematis. Gitu. Misalnya ini, dari rubrik 1 sampai 5 dipenuhi namun terdapat 9 orang
guru dari 47 yang tidak atau belum merevisi silabusnya, gitu loh. Nah, tentunya Bapak Ibu kayak tadi membuat rekap, ini bukan, RPP juga nih ya, menyusun RPP. Nah, jadi nanti ini ada RPP, ada silabus. Nah, link rekap perangkat pembelajaran guru tadi diberikan contoh RPP-nya. Kalau contoh silabusnya kan sudah ada di atas. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian sama nih dan sebagainya, ini contoh-contoh itu nanti Bapak Ibu detailkan catatannya, kemudian diberikan bukti fisiknya. Nah, tapi ada beberapa tentunya yang tidak harus ada bukti fisik, tapi Bapak Ibu menjelaskan secara rinci apa yang dilakukan sekolah itu ada. Ya, ini memang ada hal contoh-contoh yang belum saya berikan contoh linknya, itu bukan berarti itu tidak perlu link. Nah, belum tentu butuh bukti ya, belum tentu tidak, tapi Bapak Ibu baca betul mana-mana yang butuh bukti, begitu. Misalnya yang ini, rubrik ini semua guru 47 orang, tentunya Bapak Ibu harus punya bukti, ini buktinya apa, begitu. Nah, kalau terkait dengan pembelajaran, nanti contohnya tentunya ada ini rekaman dan sebagainya, rekap supervisi dan sebagainya. Ini hanya contoh yang belum saya lengkapi semuanya dengan bukti fisik, Bapak Ibu ya. Jadi tolong, ini bukan berarti yang ini bukti fisiknya tidak perlu, bukan. Tapi Bapak Ibu bisa nanti konsultasi juga boleh nanti dengan pengawasnya masing-masing. Nah, ini yang mana saja yang perlu bukti fisik, mana yang butuh pernyataan saja, begitu. Ini yang berhubungan dengan standar pengelolaan, dengan standar pengelolaan. Oke, saya ambil satu lagi untuk yang instrumen BDR. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Nanti kita tinggal diskusi. Nah, ini instrumen BDR tadi, seluruh guru memiliki pengawas kayak tadi nih. Nah, nanti bagaimana kita mendapatkan ini? Saya pikir ini nggak bisa Ibu cerita aja. Pasti ada butuh bukti-bukti ya, misalnya hasil dari survei atau dari angket. Nah, buktinya ini begitu. Kalau bisa sih lebih baik begitu. Kalau hanya ngomong saja kan agak sulit dipercaya gitu ya. Misalnya semua guru punya laptop misalnya. Nah, itu mungkin kan agak sulit dipercaya. Tapi kalau dari angket mungkin lebih ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang tadi ini yang konsumen 01. Jadi nanti mana yang perlu data valid, data fix gitu, data bukti fisik, ada yang butuh pernyataan saja juga ada ya, tidak semuanya. Nah, itu benar, Masya Allah kan. Iya. Oke, barangkali itu supaya Bapak Ibu nggak jenuh, kita diskusikan. Barangkali nanti pertanyaannya bisa dituliskan. Dan mungkin Pak Jai juga bisa membantu menjawab hal-hal yang perlu di. Oke, sudah terbayang atau belum Bapak Ibu? Dari A sampai Z. Silakan dibuka aja nggak apa-apa mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Mohon ditanggapi. Apakah paparan saya yang cukup ngebut ya, karena memang banyak. Saya takut ini udah 8:30. Nanti kalau kurang detail rekamannya dibaca. Dan saya berharap kalau Bapak Ibu berkenan, rekaman ini bisa disampaikan minimal ke tim TPMPS. Syukur kalau bisa disampaikan ke seluruh guru bahwa guru itu nanti wajib melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, RPP, silabus dan sebagainya, itu pasti ditanyakan di dalamnya. Jadi kesadaran Bapak Ibu guru bahwa itu adalah kewajiban yang akan dituntut dan segera. Tanggal 27 itu harus sudah, sebelum tanggal 27 tentunya ya, karena harus ada bukti fisik.
Nah, Bapak Ibu termasuk juga tim TPMPS itu tolong betul dipelajari instrumen ini secara menyeluruh. Nah, bagi-bagi tugas, kayak tadi misalnya akan mengatakan bahwa guru itu melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. Itu berapa orang? Nah, itu tentunya ada rekap dari hasil supervisi gitu. Atau paling tidak rekap dari instrumen yang Bapak Ibu punya, misalnya RPP-nya dilihat apakah semua RPP-nya sudah saintifik betul, apakah syukur-syukur Bapak Ibu guru sudah bisa melakukan supervisi ke seluruh guru sehingga bisa menjawab, oh seluruh guru sudah, oh si A si B belum. Nah, itu lebih valid ya. Tapi ini kita mencoba semaksimal mungkin. Kalau kita sempurna banget kayaknya nggak mungkin juga karena waktunya tinggal seminggu lagi gitu ya. Jadi tetap saya ngasih toleransi lah gitu. Kita sebut dengan Pak Zaid nggak saklek banget tentunya gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya selama Bapak Ibu sudah mencoba semaksimal mungkin. Monggo atau Pak Zaid dulu, kasih komen dulu Pak Zaid. Mau tanya ya. Ya, monggo. Yang mau tanya boleh silakan. Maaf, selamat malam Pak Samad, saya mau tanya. Iya. Karena kan sekolah kami itu SPK dan kebetulan tanggal 27 Oktober sampai 10 November ini kan kami ada akreditasi secara daring dari kementerian langsung. Nah, nanti yang mau saya tanyakan dalam pengisian RPP itu kami tuh RPP yang menggunakan kurikulum 2013 kan cuma 3 mapel wajib seperti agama, PKN, dan BI. Yang selebihnya seperti chemistry, fisik itu kan dalam bentuk lesson plan dan dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi nanti yang disubmit di situ tidak apa-apa yang bentuk lesson plan dalam bahasa Inggris gitu Pak. Karena kan RPP-nya bentuknya lesson plan. Iya betul. Jadi mohon ditunggu dulu yang SPK, saya minta kepastian. Apakah wajib ikut atau tidak, Bu? Itu yang itu dulu. Ya, mungkin. Tapi Ibu tetap siapkan. Jadi nanti kemungkinan yang seperti itu tetap disubmit semuanya, Bu. Cuman mungkin bedanya yang standar nasional dan standar sekolah masing-masing. Nah, menurut saya memang logikanya kalau SPK agak sulit diukur dengan 8 standar ini. Karena kan memang tidak seluruhnya ya, hanya beberapa mapel saja. Oleh karena itu kemarin sebenarnya 3 mapel yang ada perdebatan juga apakah SPK ikut atau tidak. Yang pertama kan SPK juga nggak punya rapot mutu kan ya Bu ya? Iya, baru kali ini kan ikut. Iya, makanya gitu. Tapi ada yang ngotot harus ikut, itu yang jadi masalah itu. Oke gitu ya Bu ya. Ikuti perkembangan aja Bu. Yang penting Ibu jangan lengah dengan ikutin perkembangannya. Oke, yang lain? Iya. Pak, saya Pak. Oke, silakan Ibu. Bu Adriana, saya mau tanyanya enteng-enteng aja Pak. Kok untuk supervisi mutu ini kok kelihatannya begitu mendadak dan waktunya begitu sempit? Apa sih Pak yang melatar belakangnya Pak, kalau boleh tahu Pak? Itu pertanyaan yang susah Bu. Saya kan berharap juga Bu ya, mestinya pelaksanaan pantauan lah kalau belum sampai supervisi itu sudah jauh-jauh hari harusnya, termasuk juga pada pengisian rapot mutu, pengawasnya di hayo gitu, terus kemudian ditata harus diawasin apa dan sebagainya dari pihak LPMP, seperti itu. Tapi faktanya memang tiba-tiba mendadak begitu saja, langsung harus begini begitu, harus semuanya sempurna semua, harus semuanya objektif semua. Ya kita kan puyeng sekali Bu. Ya saya nyadari Bapak Ibu pasti puyeng sekali. Tapi makanya oleh karena apalagi saya ngelihatnya udah enak aja deh Pak. Ngumpulin datanya masalah. Saya udah aduh ya Allah.
Enggak kira-kira dalam kondisi seperti nggak ini usah gitu. khawatir Bapak Ya Ibu. gitu loh Pak. Ya, kita juga maklum Ya. pasti. Dan saya juga nggak punya kuasa apa-apa. Saya berharap justru misalnya nih begini nih, udah selesai kegiatan SPMI tahun ini, cekrek gitu. Nah, langsung dibuka untuk tahun yang 2020, 2021, mulai input rapot mutu dan sebagainya, mulai ditata, disiapin semuanya, itu berjalan sepanjang tahun mestinya itu. Sehingga pada akhir-akhir ini tinggal supervisinya aja, semua data udah komplit semua, binaan udah komplit semua, kepenginnya begitu. Tapi pokoknya itu gini dia, aja Pak. lah Bapak Ibu, nggak usah terlalu gelisah, nggak usah terlalu stres. Nanti kalau stres imunnya turun kan repot. Iya. Gitu. Pokoknya Bapak Bisa, Ibu Mbak. laksanakan semampunya, semaksimal mungkin yang bisa. Begitu aja gitu. Oke deh, Gitu aja ya Bu gitu ya. Pak ya. Mudah-mudahan Nggak lancar usah, ya Pak. nggak usah jadi beban seperti gunung di atas kepala, janganlah gitu. Nggak usah. Bukan, masalahnya Nah, terlalu mepet banget iya, gitu yang loh. pertama terlalu Yang mepet, yang kedua diharapkan. memang juga terlalu ideal. Ya memang sih bagus ideal. Ya ibaratnya kita aja lah. Kalau orang Islam kan tuntunannya Rasulullah harus begini semuanya bagus semua. Ya kita sebagai umatnya kan mungkin 10%, 15%, 50% kan tergantung kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu juga ini adalah kondisi super ideal. Nah, Bapak Ibu mencapainya sampai mana, yang penting Bapak Ibu sudah berusaha sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing secara maksimal dengan waktu juga yang tersedia gitu. Ya, makasih Izin Pak. bertanya Pak. Gimana Pak Beo? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan Bu. Bu Marlina, sahabat saya ini. Gimana kabar Bu? Masih sibuk di mana Jalan sekarang? melulu. Assalamualaikum Pak Selamat. Masih sibuk ya Bu, buat ini ya? Masih sering jalan-jalan? Iya, pergi terus tuh Bu Marlina tuh Pak. Oke, silakan Bu. Jadi ngumpulin Pundi-pundi. Ibu buka. Ya silakan Bu Marlina. Bu, malu saya. Enggak. Pak Selamat. Iya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, monggo. Iya, terkait link Pak. Link itu bisa nggak Pak? Boleh nggak kita jadikan satu gitu dalam satu file? Ini kan yang diminta per guru ya Pak ya? Per guru, silabus maupun perangkatnya ya? Gini. Yang tadi jadi apa? Oh, rekapnya aja. Rekapnya aja, sampelnya satu guru, dua guru aja. Gitu. Jadi misalnya rekap nih RPP. Nah, RPP ini udah punya, udah komplit, udah bagus, ini kurang, ini bagus, ini kurang. Nah, kasih contoh 2. Ini yang bagus, ini yang kurang misalnya. Begitu aja. Gitu. Oh, gitu. Jadi sampel ya. Jadi nggak semua guru ya. Nggak usah semuanya. Oke. Gitu. ya, tapi kita udah siap, udah siapin punya. Betul, gitu. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, kalau dari pengalaman yang udah pernah kita lakukan Pak terkait dengan rapot mutu ini Pak, kemarin itu ada sedikit kelemahan di penilaian kepala sekolah Pak. Makanya kepala sekolah itu nilainya rendah terkait dengan 0. Belum ada di situ apa tuh namanya tuh apa Bu? Sertifikat kepala sekolah, diklat kepala sekolah. Jadi nilai kepala sekolah itu cukup rendah Pak, karena itu kan mempengaruhi ini ya perolehan rapot mutu yang tenaga pendidik dan ya tenaga kependidikan dan pendidik. Iya, betul. Itu sistem yang punya kuasa Bu. Nah itu Pak, apakah sudah Iya, maksudnya apakah itu sudah dihubungkan Pak? Karena kan ini kejadiannya sudah beberapa tahun ya Pak ya. Betul. Dari tahun 2016 sampai yang kemarin juga masih terjadi Pak, sehingga itu mempengaruhi sarana guru dan pendidikan. Ya itu aja sih Pak. Iya. Yang jelas kita sudah berusaha untuk bagaimana nih rapot mutu supaya objektif, supaya betul-betul data bisa masuk, terutama data dari Dapodik banyak yang nggak terakses, tapi ya kondisinya masih begitu ya Bu. Mohon diterima dengan sabar dan ikhlas. Mungkin Pak Selamat. Ya, oke Bapak Jahit. Ya, mengenai tadi Bu Adwiana, saya menanggapi Bu Adwiana ya, bahwa kita pun waktu pelatihan tuh ngomong
dengan kementerian sama PMP. Kok dadakan banget Ibu? Terus saya tanya kapan ini pelaksanaannya? Saya pikir tahun depan. Enggak, tahun November minggu ketiga harusnya kan begitu schedule-nya. Saya bilang, ini bagaimana? Dia jawabannya segitu sama juga Bu. Kami kan di bawah Pak. Begitu. Itulah Indonesia ya Pak. Bagaimana? Saya bilang, ini asal jalan aja sepertinya, saya bilang begitu. Nah, jadi emang waktu kita simulasi isi input ke expert saja selamat ya, muter itu nggak pernah ada kesulitan. Memang kita juga, tapi ya dari sisi ini ya udah kita memang KTP mute. Ya, assalamualaikum Ibu Nahdiana. Ya, kita silakan aja. Sebentar, biar Bu. Oke, lanjut Pak. Ya, kita persiapkan aja semaksimal kita aja lah gitu, karena kan ini juga minimal kalau memang ada kekurangan ya anggap uji coba, tahun depan harus lebih sempurna lagi, biasa begitu. Kemudian untuk rapat mutu juga untuk yang tahun 2001 infonya respondennya hanya guru dan kepala sekolah, jadi siswa dan orang tua kayaknya sudah nggak dilibatkan lagi untuk rapat mutu 2021 ya ke depan itu, katanya ini infonya seperti itu. Ya semoga aja makin baik lagi ke depannya ya. Sistemnya juga memang kita bilang sistemnya masih belum mendukung kayak sih. Semoga ke depannya ya mendukung lagi lah. Kementerian masa masih gini aja gitu. Itu mungkin Bu Marina ya dengan Bu Adriana, semoga tidak puas. Nggak puas juga masalahnya. Ya, kembali bersama silakan. Oke ya, monggo ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, jadi kita ambil positive thinking aja bahwa kegiatan supervisi mutu itu untuk mendorong kita untuk lebih meningkatkan kualitas sekolah binaan kita, meningkatkan kualitas layanan kita, begitu aja. Nah, mungkin ini juga kesempatan Bapak Ibu kepala sekolah untuk mendorong guru menjadi lebih baik dalam menyiapkan bahan ajarnya, baik dia melaksanakan pembelajarannya, itu aja sebagai pemicu saja gitu ya. Jadi nggak usah dipikir terlalu berat, tapi yaitu kita manfaatkan setiap kondisi semaksimal mungkin dapat kita gunakan untuk meng-up apa yang menjadi tugas kita, gitu aja. Oke, monggo silakan, ada yang tanya yang lain. Kayaknya sih mumet semua nih kayaknya. Kalau lihat wajahnya, wajah mumet ini. Pak Selamat. Ya, silakan Bu. Mohon izin Pak, Ya, menyikapi untuk hal ini Pak ya, dalam waktu dekat 1-2 hari tentu kita harus ketemu dengan tim kita ya Pak, TPMPS. Ya, betul. Mohon izin untuk instrumen-instrumen tadi bisa kita gunakan, dikirim di grup atau bagaimana Bapak supaya kami nggak kesulitan besok langsung tayangin instrumen dari Bapak gitu langsung untuk kita bahas bersama gitu. Langsung dikirim di grup, dan mungkin juga nanti saya pasang di website kepengawasan kita di bagian depan. Ibu silakan tinggal download gitu. Ya, siap. Terima kasih. Contohnya dikirim juga ya. Iya. Ya, mungkin untuk nanti untuk link-link yang yang perlu disampaikan juga nanti saya harap untuk kepengawasan saya masukkan aja ke dalam dokumen kepengawasan kita ya, yang webnya itu. Bapak Ibu kan punya tempat ya, buat aja folder SPMI di situ, apa-apa yang ada. Dan kalau misalnya kayak RPP, Bapak Ibu nggak usah kirim lagi, tinggal di link aja gitu. Rekap segala macam dimasukkan ke situ, jadi nggak usah bikin RPP silabus yang baru, akan kita hanya ngambil linknya. Kecuali kalau ada dokumen yang baru dimasukkan di tempat yang baru tadi, misalnya SPMI gitu ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, monggo. Mumpung kita belum ngantuk. Pak Tri gimana, Brother Tri?
Kayaknya sumringah nih malam ini. Selamat, nanti Ya. contohnya juga dikirim untuk Ya, kajian. semuanya termasuk Ya. contohnya. Cuman mohon maaf tadi contohnya belum lengkap saya kasih link-linknya ya. Jadi jangan diterjemahkan, yang nggak ada linknya berarti nggak butuh link. Bapak Ibu harus menerjemahkan sendiri. Mana dokumen, mana bukti yang cukup cerita gitu. Mana bukti fisik, mana bukti yang nanti mungkin dipikirkan apakah perlu pakai angket atau tidak gitu, supaya Bapak Ibu mencarinya lebih gampang. Kalau memang butuh angket, silakan bikin angket. Kalau memang butuh bantuan dari saya biar seragam, nanti saya coba. Tapi kalau Ibu Bapak Ibu juga bikin sendiri nggak apa-apa gitu. Nanti untuk mendukung bukti-bukti tadi gitu. Oke, monggo. Silakan. Cukup. Cukup jelas semua? Apa jelas bingung? Apa jelas pusing? Oke lah, yang penting saya sudah mencoba dan Bapak Ibu siap melangkah ya. Artinya saya makanya agak mendesak untuk hari ini paling lambat itu untuk memberikan sosialisasi supaya Bapak Ibu punya waktu. Karena kita juga baru selesai kemarin kan. Kita menyampaikan kan belum juga, kalau belum matang juga kan belum berani juga. Kemudian dokumen-dokumen pendukungnya kayak tadi juga baru selesai gitu. Jadi baru bisa, memang malam ini sudah termasuk yang cepat Bapak Ibu tersampaikan ini gitu. Paling cepat. Iya, termasuk cepat gitu. Oke, kalau cukup biar Afdol, Pak Jahit pimpin doa deh penutup ya untuk malam ini. Jadi sebelum saya tutup, saya sampaikan terima kasih kepada semua Bapak Ibu, Kepala Sekolah, tim TPMS yang sudah mau ya dengan segala semangatnya hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Pasti Bapak Ibu nonstop dari pagi sampai malam Zoom meeting terus sampai matanya capek ya, tapi alhamdulillah saya lihat masih cukup ceria, masih cukup semangat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti kita diskusikan lanjut di tempat. Jadi Bapak Ibu saya harapkan langsung aja bergerak, Bapak Ibu koordinasi dengan tim TPMS, syukur dengan semua guru di sekolah juga boleh, supaya lebih cepat lebih baik. Jadi kalau yang mengerjakan satu orang dapat 1, kalau mengerjakan 10 orang kan dapat 10. Kalau yang ngerjain 30 orang dapat 30 dalam waktu 1 hari. Jadi itulah kolaborasi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jahit, ditutup doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama kita bermunajat kepada Tuhan kita. Bahwa malam ini saya pimpin dengan agama Islam, dan kepada yang bernama Islam mohon doa untuk negara masing-masing. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa lana minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam ini ya Allah berkumpul ya Allah dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak-anak kami ya Allah, dalam rangka meningkatkan kualitas anak kami ya Allah,
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah ke jalan-Mu ya Allah. Jalan yang Kau ridhoi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kami kekuatan, kesehatan, ketabahan dalam mendidik anak kami ya Allah. Berikan kesabaran ya Allah dalam menghadapi pandemi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat pandemi ini ya Allah. Kembalikan corona ke tempatnya semula ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Engkau ya Allah. Engkau Maha Rahim ya Allah. Kasih sayang ini ya Allah. Jika ada dosa dan kesalahan kami yang menyebabkan wabah ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, Rahman Rahim-Mu lebih besar daripada murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu lah kami bertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jaid. Selamat malam. Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu semuanya, selamat beristirahat. Sementara langsung tidur aja, nggak usah dipikirin SPMI, supervisi mutu, biar semuanya lost gitu ya. Oke, tinggal besok saya akan kirim linknya untuk download. Bapak Ibu silakan melangkah. Mudah-mudahan cepat. Terima kasih. Mohon sekali lagi dimaafkan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Pak Jaya, terima kasih Pak Selamat. Ketemu lagi. Terima kasih Bapak sekalian. Salam sehat semua ya. Terima kasih Pak. Silakan istirahat.